Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator di kelompok 2, di kelompok 3, mohon maaf. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Esti Wulandari, NIM J1A111928. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja ke pemateri pertama. Baik, yang pertama yaitu model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat diartikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. Fungsi model perilaku konsumen menurut Mangkunegoro 2002. Yang pertama yaitu deskripsi, yang kedua prediksi, ketiga penjelasan, yang keempat pengendalian. Selanjutnya, pendapat para ahli mengenai definisi perilaku konsumen. Menurut Mowen, menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumen dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide. Kira Saltman dan Melanie Wallendorf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya silakan. Selanjutnya yaitu pendapat para ahli mengenai definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri konsumen secara umum. Yang pertama yaitu perilaku konsumen rasional. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen irasional. Lalu Baik, materi selanjutnya yaitu 3 jenis definisi mengenai perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen adalah dinamis, di mana perilaku konsumen ini menekankan bahwa seorang konsumen, kelompok konsumen, serta masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Dalam hal pengembangan strategi pemasaran, sifat dinamis perilaku konsumen menyiratkan bahwa seseorang tidak boleh berharap bahwa satu strategi pemasaran yang sama dapat memberikan hasil yang sama sepanjang waktu dan di pasar serta industri yang sama. Yang kedua yaitu perilaku konsumen melibatkan interaksi, di mana perilaku konsumen ini menekankan bahwa untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami yang dipikirkan, yang dirasakan, dan dilakukan oleh konsumen. Selain itu, kita juga harus memahami apa dan di mana peristiwa kejadian sekitar yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen. Yang ketiga yaitu perilaku konsumen melibatkan pertukaran, di mana perilaku konsumen ini menekankan bahwa konsumen tetap konsisten
dengan definisi pemasaran yang sejauh ini juga berkaitan dengan pertukaran. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembelian konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks, yaitu perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan yang dianggap signifikan antara merek. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi, yaitu perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan tinggi tetapi hanya ada sedikit anggapan perbedaan antara merek. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan, yaitu perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah dan anggapan perbedaan merek sedikit. Yang keempat, perilaku pembelian mencari keragaman, yaitu perilaku pemberian konsumen yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi dengan anggapan perbedaan merek yang signifikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Langsung dari selanjutnya biar cepat begitu. Baik, mungkin teman saya terkendala jaringan atas nama Nasratul, jadi saya lanjutkan saja. Selanjutnya yaitu perkembangan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, meskipun studi ini baru menjadi perhatian para pakar pada tahun 60-an. Upaya-upaya untuk mempelajari perilaku konsumen memang sudah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian untuk mengungkap motivasi konsumen seperti yang dikemukakan oleh Levy tahun 1959, M.C. Muri tahun 1944, Neumann 1955 dalam Holbrook dalam tahun 1995. Dalam hal ini, ilmu psikologi menjadi basis yang kuat untuk mempelajari perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu pengertian konsumen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen. Konsumen didefinisikan sebagai setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang tua, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya yaitu peran konsumen dalam membeli. Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2008 ada beberapa peran konsumen dalam pembelian. Yang pertama yaitu pemrakarsa atau initiator, yaitu orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu. Yang kedua, pembeli berpengaruh atau influencer, yaitu orang pandangan atau nasihatnya membeli bobot pengambilan keputusan akhir. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decider, yaitu orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian. Apakah pembeli, apa yang dibeli, kapan hendak dibeli, bagaimana cara membeli, dan di mana akan membeli. Yang keempat itu pembeli atau buying, yaitu orang yang melakukan pembelian secara nyata. Yang kelima, pemakan atau user, yaitu orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dari Kotler yaitu model perilaku konsumen menunjukkan bahwa
Stimuli pemasaran dan stimuli lain masuk pada kotak hitam konsumen. Stimuli pemasaran terdiri dari produk, harga, tempat, promosi. Stimuli yang lain yaitu kekuatan dan peristiwa yang berpengaruh signifikan yang berada di lingkungan konsumen, yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Semua stimuli ini masuk pada kotak hitam konsumen, di mana konsumen menyerap semua stimuli tersebut dan memberikan responnya berupa pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Model Kotler dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Model Kotler tahun 2009, perilaku pembeli konsumen merujuk pada perilaku pembeli yang dilakukan oleh konsumen akhir atau individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi secara pribadi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Menurut Kotler, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, faktor kebudayaan, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor produksi, yang keempat, faktor psikologis. Next. Selanjutnya yaitu analisis perilaku konsumen. Analisis konsumen merupakan dasar dari manajemen pemasaran. Perencanaan dan strategi pemasaran harus disusun berdasarkan pemahaman akan konsumen yang menjadi target pasar bagi perusahaan. Pentingnya pemahaman mengenai konsumen dapat dijumpai dalam definisi pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya moderator. Saya moderator. Moderator. Berdasarkan suara yang muncul duluan kepada saudara Muhammad Yusuf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM J1A11904-8. Baik, pertanyaan saya singkat saja. Apakah perbedaan yang paling mencolok antara pola perilaku konsumen pada pola perilaku konsumen pada pemasaran sosial? Baik, saya kembalikan ke moderator. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya. Saya moderator. Nur Indah. Nur Indah. Dia Viva. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sri Wahyuni Arifin, NIM J1A11908. Singkat saja pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional, dan bisa berikan contohnya. Makasih. Sukma Rizky. Andi Rafifa, kelompok 1. Andi Nur Afifa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nur Afifa, NIM J1A11908 dari kelompok 1. Baik, tadi di slide ke-11 dan slide 12 kan beberapa kali disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi itu adalah kebudayaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Terima kasih. Jelas di pertanyaanku? Iya, jelas. Terima kasih. Sukma Rizky.
Selanjutnya, Sukma Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Rizky, NIM J1A1190774. Kan tadi telah disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tadi kayaknya ada 4. Bisakah diberikan contoh faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di bidang kesehatan? Dimengerti? Iya. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Saya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya moderator. Iya, Dian Safitri. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja pertanyaan saya yaitu apa hubungannya faktor psikologis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Sekian dan terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kepada kelompok saya. Selanjutnya, langsung ke kelompok 4, atau mau dijawab pertanyaannya dulu? Kelompok 4 dulu. Selanjutnya, saya persilakan kepada moderator kelompok 4.